Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Postman Insan. Baik sahabat-sahabat Postman, hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sejak dulu bekerja dalam sunyi seperti petua-petua orang-orang Sampelawa zaman dahulu. Penasaran dengan sosok yang satu ini? Beliau adalah Laode Ghafaruddin Oba SP. Ya, bagaimana Om? Kabar baik? Baik. Hari ini kesibukan apa saja? Kesibukan hari ini banyak. Kebanyakan kita berpikir tentang orang banyak, sementara orang banyak tidak pernah berpikir tentang kita. Begitu. Jadi itu modelnya kita, cuma saya mungkin yang memiliki orang banyak. Orang-orang Sampelawa saya memiliki mereka, sementara mereka tidak pernah memiliki saya. Itu harusnya kan dalam satu keluarga kita saling memiliki, kita saling memahami. Tetapi hari ini lain. Itulah kondisi yang saya alami hari ini. Cuma saya yang memiliki, berpikir untuk mereka, siang malam berpikir untuk mereka, tetapi mereka tidak pernah memiliki tentang saya, tentang diri saya. Itulah kondisinya. Ya, sahabat-sahabat Postman, pada kesempatan ini memang saya akan berbicara dengan sosok yang memang baru disampaikan tadi. Dari pemaparannya, sahabat-sahabat Postman pasti sudah tahu sosok-sosok seperti ini. Dan sosok seperti ini sekarang jarang ditemui, tetapi ini merupakan sosok-sosok di zaman Sampelawa lama. Sosok-sosok seperti inilah yang dirindukan, bekerja dalam sunyi selayaknya seorang sufi. Semoga Om tetap baik-baik, tetap Amin. sehat, Amin. tetap semangat. Kemudian terkait tadi memikirkan negeri, saya kira itu bagian jihad ya. Indah-indah mokaro sumanoliku. Sahabat-sahabat Postman, hari ini kita akan membahas juga sosok yang bisa kita katakan dia adalah kesatria tanpa nama, luput dalam kata dan batata, kesatria tanpa mahkota, hilang di telan purnama di negeri rahasia Sampelawa. Siapa dia? Dia adalah Dara Dangu. Dan mungkin Pak Om ini, Laode Ghafaruddin Oba ini ternyata menyimpan cerita tentang sosok satu ini. Kira-kira Om, kami generasi Sampelawa ini sangat merindukan karena kami mencari siapa sebenarnya orang ini dan apa historisnya. Kami tidak menemukan dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini kami berhadapan dengan narasumber yang tepat untuk menyampaikan itu. Baik. Laode Dara Dangu itu adalah merupakan seorang pahlawan lokal. Dia adalah yang biasa dikenal dengan Wawa Ombo. Dan dia juga pernah menjadi, pada zaman Kesultanan, dia pernah menjadi Lakina Wasaga. Lakina Wasaga ya? Lakina Wasaga. Oh ya. Dan dia juga adalah pengemudi daripada kapal perang yang dilakukan oleh Wawang Karabu. Nama kapal perangnya mereka itu atau perahunya itu adalah Cumia Kabodu. Cumia Kabodu. Pada zaman Kesultanan dulu, Buton disikat oleh orang Tobelo atau perang dengan Tobelo di Teluk Bau-Bau. Pada saat itu Kesultanan dia sudah kebingungan. Orang di keraton sana dia sudah bingung. Kira-kira siapa yang kita mau panggil ini untuk menyerang Tobelo. Pada saat itu ada satu orang bahwa yang bisa mendamaikan itu
perang itu adalah Wawang Karabu yang ada di Sampulawa. Namanya Pak Sumbala. Oh, dia Pak Sumbala ya. Pak Sumbala. Namun pada saat itu dia tidak ada di sana, tidak ada di keraton. Jadi pada saat itu diutuslah Sultan ini oleh Talombo, diutuslah Talombo ini oleh Sultan, maksud saya begitu. Diutuslah Talombo ini oleh Sultan. Sultan itu Talombo itu adalah merupakan suruhan. Oh, suruhan. Oh Ya, iya, iya. yang disuruh untuk menjemput Wawang Karabu atau Pak Sumbala itu. Tiba di sini begitu disuruh, dia bilang bahwa saya disuruh sama Sultan, katanya bahwa kita turun dulu di Bubau karena keraton hari ini sudah hancur, diporak-porandakan oleh Tobelo. Tetapi Wawa dia bilang pada saat itu bahwa saya tidak bisa karena saya tidak memiliki ilmu banyak seperti orang-orang lain. Keraton Sultan dia bilang bahwa tidak bisa karena ini perintah, ini suruhan daripada Sultan bahwa kita turun dulu. 3 kali berturut-turut dia naik di sini di Sampulawa, baru dia mengiya. Talombo tadi. Talombo itu adalah Utusan tadi. utusan. Habis Wawa menolak, pulanglah mereka pulang ke lagi. Bau-Bau. Iya, iya. Masuk lagi, pulang lagi. Pulang lagi 3 kali. 3 kali. Iya. Ketika mereka mau turun, dia panggil Wawa Ombo. Wawa Ombo itu. Wawa Ombo itulah yang disebut dengan Daradango atau Lakina Wasaga. Pada saat itu. Oh iya, iya. Ketika turun di sana itu mereka tiba sudah sore. Jadi pada saat itu mereka memberi salam kepada Sultan di keraton itu. Dijemputlah Sultan ini, disambut oleh Sultan. Tetapi setelah mereka cerita, dia bilang, Wawa, hari ini sudah malam, sudah sore, dan beberapa saat lagi dia sudah malam. Jadi alangkah baiknya besok pagi. Ya. Ketika besok paginya, mereka semua berkumpul di situ. Dipanggil semua masyarakat di situ, di tempat-tempat yang jauh sudah dipanggil. Ketika mereka berkumpul itu, Wawang Karabu dia katakan bahwa siapa yang mau ikut perang, semua angkat tangan. Biar yang tidak bisa perang, mereka angkat tangan mau ikut perang. Saking semangatnya. Sosok yang ditunggu-tunggu ini akhirnya sudah datang begitu. Iya. Pada saat itu dia bilang bahwa bisa, tetapi saya lihat dulu semuanya. Jadi Wawa dia pilih bahwa ini bisa, ini tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa. Begitu terus. Jadi pada saat itu sebelum mereka sebelum berangkat perang, dia pemakanu dulu, dia duduk dulu, dia lihat keadaan. Mereka duduk, diam. Sultan yang harusnya di kanan, dia kasih pindah. Sultan di kanan dikasih pindah ke kiri. Ke kiri. Ada maksudnya tidak? Ada maksudnya. Sebentar saya jawab. Oh iya. Ketika dikasih pindah, Sultan juga dia ikut pindah. Dia ikut bicaranya Wawang Karabu. Itu maksudnya bahwa Sultan itu dipegang pucuk pimpinan atau pucuk pimpinan Buton pada saat itu dipegang oleh Wawang Karabu. Walaupun memang 1 detik atau 1 hari atau pada saat perang saja itu. Karena dia adalah panglima di situ yang bertindak sebagai panglima. Kemudian mereka turun dengan perahu Cumia Kabodu. Cunia Kabodu. Dengan model pasukan strateginya adalah Laeng Kaluku, artinya berbanjar panjang, kemudian mereka menyebar untuk menyerang 1-1. Perahu daripada Tobelo pada saat itu adalah 40 perahu. 40 perahu ya? 40 perahu atau kurang lebih di situ. Akan lebih. Jadi pada saat itu Ote Guradango adalah merupakan jurumudi dia. Dia adalah jurumudi perahu. Ketika awak perahu tidak katakan bahwa kita menyerang Wawa, kita serang Tobelo, Wawa dia katakan jangan dulu kita perang, jangan dulu kita serang karena berbahaya. Jadi dia menunggu, kalau dia menunggu pasukan ini
pasukan dari dia menunggu ini teman-temannya yang ada di perahu itu. Kalau begitu begini, saya saya mau turun dulu di dek di bawah, saya bikin dulu ini acara, bikin dulu ini peluru ini. Peluru yang dibikin itu yang dinamakan dengan peluru suruhan atau bahasa Ciacianya itu kacindala. Peluru kacindala. Peluru kacindala karena disuruh dia. peluru kacindala karena dia disuruh. Istilah Ciacianya ada mungkin? Ada. Jadi itu yang namanya peluru kacindala itu adalah peluru kapatimba. Peluru kapatimba ya? Peluru kapatimba itu. Oh, yang seperti orang tua bilang tembak sana kena sana. Iya, yang begitu. Oh, iya. Jadi dia berikan kode sandi bahwa kalau sebentar itu sampai bersuara, maka itu segera itu bedil itu diluncurkan. Nah, begitu dia bersuara, maka bedil itu diluncurkan. Satu peluru ditembakkan itu, kapal yang 40 itu habis. Kemudian ditambah dengan bantuan dari Saumulewa, namanya saya tidak tahu lagi, ada 2, begitu sampai hancur semuanya. Dan kapalnya itulah yang menjadi rumah Wauwa di bagian lotengnya itu, tapi hari ini sudah hancur. Oh, jadi maka tidak ada serpian kapal daripada kapal-kapal Tobelo itu dimuat di Sampulawa, ditaruh di rumahnya Wawang Karawu sebagai bukti bahwa mereka adalah orang yang yang ditugaskan menghancurkan itu. Iya, karena perahu itu begitu sudah selesai diantar, sebelum ke Sampulawa itu diantar ke Kesultanan, tetapi Sultan dia bilang bahwa tidak usah, bawa saja di sana di Sampulawa untuk mau dijadikan apa dan apa. Dia jadikanlah rumah loteng daripada loteng rumahnya Wawang Karawu itu dulu. Dan usai setelah perang itu semua orang berkumpul di sana di keraton. Selesai. Apakah setelah berkumpul di keraton itu tidak ada semacam mungkin pemberian hadiah atau apa? Ya. Biasanya kan begitu kan, ada hadiah perang begitu. Ya. Untuk hadiah Wawang Karawu itu dia tidak meminta hadiah. Yang lainnya meminta hadiah. Yang lainnya dikasih hadiah. Dia cuma meminta kepada Sultan cuma satu kata. Cuma satu saja yang dia minta. Sultan dia bilang, itu apa yang kita minta? Yang saya minta besok-besok anak cucu saya kalau ke keraton, tolong dilihat, tolong dihargai dan dihormati. Itu saja permintaannya. Itu turunan Wawang Karawu saja atau semuanya? Turunan Wawo Ombo begitu maksudnya? Dua-duanya ikut perang untuk Sampulawa. Jangan diganggu. Dan sekitarnya. Jangan diganggu. Sampulawa dan sekitarnya. Ya. Itu permintaannya Wawang Karawu dengan Wawo Ombo, yaitu di Guradangu dan Pasumbala. Sepupu satu kali ya? Sepupu satu kali. Oh, berarti begini, kami pernah juga menelusuri misalnya cerita versi dari Cira yang mereka parambosenya saat itu mengikut tukang dayungnya kapal itu. Mereka katakan, tapi mereka tidak mengenal sosok Daradangu ini. Mereka mengenal sosok Pelaki Wasaga saja. Iya, betul itu. Padahal satu orang nih. Satu orang. Jadi itu kalau kita menulis satu cerita, menulis sebuah sejarah atau apapun, kita harus padukan. Tidak boleh kita katakan bahwa oh itu salah, oh ini benar, kita yang benar, kita yang salah, atau kita yang salah, mereka yang benar. Tidak boleh, karena itu adalah merupakan sumber sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kan kita tidak lahir pada zaman itu, kita tidak pernah menyaksikan langsung. Jadi harus kita terima sebagai daftar pustakanya kita. Oh iya. Nah, begitu. Itu baru benar. Sangat luar biasa ya, sahabat-sahabat Bosman. Ternyata kisahnya utuh tentang Wawo Ombo dan Wawang Karawu yang berperang telah diceritakan, dan ditambah dengan dua orang Samulewa itu. Dari Samulewa. Kayaknya itu para bela ya, mungkin mereka ya, utusan para bela. Cuma ya ini ada PR baru lagi, siapa sih sebenarnya para bela itu ya?
Dua orang itu, sahabat-sahabat Bosman, perlu sahabat-sahabat Bosman tahu bahwa beliau ini adalah turunan Kolaki, yang Lakina Sampelawa terakhir pada zaman Kesultanan ya, Laode Oba. Jadi beliau ini adalah anak dari Kolaki. Jadi sumbernya kami memberikan narasumber-narasumber yang memang mumpuni, bukan orang-orang yang biasa-biasa begitu, yang memang kami sumber otentik. Beliau ini adalah anak Kolaki yang tentu cerita-cerita seperti itu ada dalam keluarganya. Dan beliau ini adalah penggagas Asbabun Nuzul Buton Selatan, sudah adalah beliau sosok yang satu ini. Tapi mungkin berbicara tentang Buton Selatan mungkin di lain waktu saja ya. Sahabat-sahabat Bosman tetap di channel ini dan saksikan nanti di part yang berikutnya, kita akan bincang-bincang terkait Buton Selatan. Oke, sahabat-sahabat Bosman, itulah dia serpihan kisah yang akhirnya kita membuka lagi tabir yang dirahasiakan terkait Wawo Ombo. Wawang Karau kita sudah banyak mendapat literatur, dan akhirnya juga saat ini dilengkapi juga, karena kita baru tahu ternyata Sultan itu mundur sejenak dalam pucuk pimpinan. Mungkin itu terjadi dalam situasi-situasi force major ya, hal-hal yang kahar itu yang mendesak begitu. Kami juga baru tahu ternyata pernah Sultan. Saya kira Sultan itu Opota Kobadiana pada saat itu, dan kita tahu Sultan Opota Kobadiana itu kan seorang ulama sufi, seorang alim ulama pada masanya, menulis banyak kitab, dan diakui memang Sultan ini walaupun jadi Sultan tetapi beliau ini menulis karya. Tidak ada sultan-sultan yang dari kesibukannya sebagai sultan kemudian masih memberikan karya yang sangat banyak, tetapi beliau rela juga memberikan pucuk pimpinan walau sedetik, karena mengetahui hanya sosok satu inilah Wawang Karau tadi bersama tangan kanannya Wawo Ombo yang mampu meluluhlantahkan 40 buah kapal tadi. Saya kira kisah ini sangat luar biasa dan bisa menjadi inspirasi kepada generasi Sampolawa, karena sesungguhnya cerita-cerita seperti ini sudah lama hilang, dan kita generasi mulai tidak mengetahui identitas kita, bahwa kita adalah turunan daripada pejuang-pejuang yang sehingga keraton ya berhutang sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih sahabat Bosman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.